Di tahun 2024 ini, pemerintah Kota Metro baru saja mendapatkan penghargaan Adipura berupa plakat atau sertifikat yang mana itu sudah 12 tahun. Jadi terakhir kita mendapatkan Adipura itu di tahun 2012 yang lalu berupa piala, tapi tahun 2024 ini kita mendapatkan sertifikat sebab ada beberapa perubahan di peraturan terkait dengan penghargaan Adipura. Kalau tahun 2012 itu belum masuk perhitungan atau faktor penentu si TPA. Sejak tahun 2013 itu menjadi faktor penentu utama si kinerja TPAS, karena tahun 2013 itu batas terakhir yang diberikan kesempatan oleh Undang-Undang 18 2008 TPAS yang operasionalnya masih menerapkan sistem open damping sudah ditutup. Kemudian dengan berjalannya waktu ada perubahan peraturan, barangkali mungkin terinspirasi oleh banyak daerah juga yang belum melakukan penilaian Adipura itu berubah tiga jenis penghargaan Adipura. Pertama tadi ada yang TPS-nya juga memenuhi persyaratan, juga itu tes kerja pengumpahan makin bagus itu diberi sertifikat atau plakat, dan yang terakhir ada Adipura Kencana yang 5 kali bisa bertahan Metro 2024 sesuai dengan penilaian dilakukan oleh Kementerian LHK. Progres pengelolaan sampah itu sesuaian dengan kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga juga sudah on the right track. Jadi tidak dengan pemerintah itu plakat. Kalau tahun ini, mudah-mudahan sih tolong didoakan, tahun ini kita bisa melakukan penutupan tumpukan sampah di TPAS yang memang sudah kita inisiasi dari 2 tahun lalu. Itu mudah-mudahan tahun depan saya pribadi optimis bukan hanya plakat atau sertifikat Adipura, tetapi juga piala Adipura akan bisa kita raih. Opsi lainnya selain melakukan penutupan tumpukan sampah itu ditutup permanen sebagaimana yang disarankan oleh Kementerian untuk seluruh TPS yang masih open dumping. Kemudian dibangun TPS baru sebelum tahun 2030 ya tentunya, itu dengan sistem kontrol landfill atau sanitary landfill. Nah, ada juga saran yang dilakukan oleh yang diberikan oleh Kementerian sebelum tahun 2030 untuk memperpanjang usia pakai TPAS yang existing, itu dilakukan yang namanya landfill mining atau penambangan TPAS, di mana misalnya kalau hasil tambangnya itu berupa organik, sampah organik, itu bisa dijadikan sebagai pupuk atau media tanam organik. Sementara di luar itu, sebagaimana informasi dari Kementerian, bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk produksi bahan bakar jungkutan atau refuse derived fuel, di mana itu bisa off-takernya adalah pabrik-pabrik semen atau PLTU untuk co-firing batu bara. Kalau beberapa kali tim verifikator datang ke Kota Metro, saran mereka maksimal 5 atau sampai 15% masih dimungkinkan karena dianggap sebagai zona aktif untuk unloading sampah setiap harinya. Nah, di luar itu seluruh tumpukan sampah di TPAS seyogianya saran mereka untuk ditutupi. Ini juga sesuai dengan komitmen nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor limbah dan sampah. Jadi kalau bisa ditutup tumpukan sampahnya, ya dikasih
toleransi maksimal 15% masih terbuka untuk apa? Untuk loading, untuk unloading buangan sampah di TPA. Dari lebih kurang sejak diterbitkannya Perpres 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 97/2017, kemudian menjadi peraturan wali kota Metro nomor 44 tahun 2018. Salah satu hold point atau salah satu syarat untuk bisa diverifikasi kemudian dinilai dan diikutsertakan dalam penilaian Adipura adalah menginput data atau informasi terkait dengan kinerja pengelolaan sampahnya di aplikasi milik Kementerian Kementerian LHK yang namanya SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Kita harus melaporkan setiap semester. Jadi dalam satu tahun itu ada dua, ada P1, ada semester 1 dan semester 2 itu harus dilaporkan ke kementerian melalui aplikasi SIPSN. Setiap kota dan kabupaten sebanyak 317 itu punya akunnya masing-masing. Setiap daerah itu punya wali data, termasuk kota metro ya, ada wali data dan ada operatornya. Sehingga penilaian atau verifikasi Adipura itu sebetulnya adalah memverifikasi seluruh data yang sudah diinput oleh masing-masing kota dan kabupaten. Dan alhamdulillah kota metro rajin melakukan penginputan, patuh terhadap peraturan Perpres 97 dan Perwali nomor 44, sehingga setiap tahun kita selalu diverifikasi dan didatangi oleh tim dari kementerian untuk melihat progres kinerja pengelolaan sampah di Kota Metro. Adanya Perpres 97/2017, kemudian ada yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2018. Di situ keberhasilan pengelolaan sampah di daerah tingkat kota jadi berbagi tanggung jawab, berbagi tugas, bukan hanya tugasnya pemerintah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat dengan porsinya, makanya dibagi dua. Ada pengurangan sampah di 2025 harus 30%, dari timbulan sampah 70% adalah penanganan sampah. Yang 30% adalah menjadi bagian tugas, pekerjaan, shared, kewajiban itu warga masyarakat di luar pemerintah. Sementara penanganan sampah yang 70% itu adalah adalah pemerintah. Sehingga kalau kita mau mempertahankan Adipura atau mendapatkan piala Adipura, kalau mempertahankan yang tadi sertifikat atau plakat ya, mendapatkan Adipura, sekali lagi itu jadi tugas kita semua, warga masyarakat serta pemerintah berkolaborasi, bahkan semua elemen unsur warga masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah. Terkait dengan updating data di SIPSN, kita selalu mengupdate data terus bagaimana progres kinerja pengelolaan sampah di Kota Metro. Makanya kita selalu diapresiasi oleh Kementerian LHK ya. Kita dapat berbagai macam banyaklah bantuan, sampai Bu Dirjen sudah 3 atau 4 kali ke Kota Metro. Kemudian kita diberikan dihibah pusat daur ulang, kemudian baru saja datang 3 bentor, sebelumnya ada 5 bentor, sebelumnya lagi ada bantuan tempat sampah dan yang lain. Bahkan dari Kementerian PU juga membangun membangun TPS 3 di Kota Metro. Nah, terkait dengan balik lagi tadi terkait dengan TPA, pada saat kita tidak dapat Adipura dan tahu bahwa salah satu kekurangan kita adalah tidak melakukan penutupan permukaan tumpukan sampah di TPA, itu kita terus melakukan. Kita lakukan penutupan dengan tanah. Dilalahnya pas penilaian, misalnya pas musim hujan tanahnya hilang. Kemudian kita lakukan penutupan dengan menggunakan plastik. Dilalah mungkin kita juga yang salah. Ada plastik yang juga terbuka karena tertiup angin dan sobek karena sampah di bawah yang ditutupi itu banyak kan ada beling dan yang lain-lain, sehingga juga mengurangi nilai. Ada lagi yang pernah kita tutup terus rusak dan sobek itu juga pernah, sehingga wilayah yang terbuka lebih besar dari 50% itu yang mengurangi penilaian. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap berusaha untuk melakukan penutupan
penutupan tumpukan sampah yang di TPA. Mudah-mudahan bisa coverage areanya bisa mungkin 90%-an, sehingga mudah-mudahan tahun depan kita bisa dapat piala Adipura.